Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di channel kami GP Instrument Channel. Kali ini saya akan menjelaskan datasheet tentang transistor TIP41C, di mana dia adalah kategori transistor bipolar junction BJT dengan tipe NPN negatif positif negatif yang diproduksi menggunakan teknologi base Iceland. Sebagai transistor NPN, TIP41 beroperasi dengan mengontrol aliran arus listrik yang besar dari terminal kolektor ke emitter melalui penerapan arus yang jauh lebih kecil daripada terminal basisnya. Klasifikasinya sebagai transistor daya secara inheren menunjukkan kemampuannya untuk menangani arus dan disipasi daya yang signifikan dibanding dengan transistor sinyal kecil. Kemampuan ini menjadikan pilihan yang sangat cocok untuk berbagai aplikasi termasuk sirkuit radio, aplikasi linear daya, dan berbagai konfigurasi switching secara lebih spesifik. TIP41 sering ditemukan dalam desain penguat audio, regulator tegangan, dan sirkuit kontrol motor. Transistor ini memiliki teknologi yang umumnya terdapat pada manufaktur semikonduktornya, yang meningkatkan penanganan daya dan kinerja termal dengan mengisolasi wilayah basisnya. Struktur internal yang kuat ini memungkinkan TIP41 untuk menunjukkan disipasi daya yang jauh lebih tinggi dan stabilitas termal yang jauh lebih baik. Umumnya ini dipakai untuk switching transisi on-off yang efisien. Nah, pada tabel datasheet di sini ditunjukkan fitur-fiturnya, yaitu complementary NPN, PNP, device. Terus ada lagi new enhanced series, kecepatan switching ya kan, HFI grouping, dan improved linearity. Nah, diaplikasikan untuk general purpose circuit, jadi circuit general, audio amplifier, dan power linear switching. Di sini keterangannya adalah harus mengalir dari kolektor ke emitter dengan basis sebagai switchingnya. Nah, pada tabel ini juga dijelaskan tentang VCBO, maksudnya itu kolektor base voltage, jadi tegangan maksimal absolut untuk kolektor ke base itu 100 volt, begitu juga dengan tegangan dari kolektor ke emitter juga 100 volt. Nah, di sini juga ada tegangan dari emitter ke base juga maksimal 5 volt. Nah, ini kan harus dicek lagi ya, untuk emitter ke base itu 5 volt tembus 5 apa, kalau lebih dari 5 volt maka rusak gitu kan. Terus sudah ada kolektor current IC, itu maksimal 6 ampere saja ya, ingat teman-teman, 6 ampere. Terus tegangan puncak kolektor 10 ampere ICM ya, peak dalam waktu di bawah kurang dari 5 milisecond. Terus ada base current di 3 ampere ya. Terus total daya maksimal adalah 65 watt, jadi ingat jangan lebih dari 65 watt karena nanti bisa merusak komponen tersebut. Oke, kita lanjut ke electrical karakteristik. Di sini ada tabel pengujian. Jadi di kolektor cut off current, ketika kondisi uji VCE sama 60 volt, jadi cut off dia untuk arusnya cuma di 0,7 mA. Itu arus dari kolektor cut off current ke emitter. Nah, ini ada emitter cut off current tadi yang 5 volt ya, dari emitter ke basis ya. Nah, ini di cut di 1 mA. Jadi tergantung voltase tadi yang maksimal kan tadi 5 volt, maka di cut off ampernya di 1 mA. Nah, ada lagi kolektor cut off current ke emitter ya, tadi maksimal kan 100 volt. Nah, itu cut off ampernya itu cuma 0,4 mA. Jadi maksudnya dari ini tuh, kalau kita kasih daya tegangannya lebih kecil, maka nanti ampere cut off-nya juga semakin tinggi ya. Nah, contohnya misalkan kayak
ICE ya, kolektor cut off current ke emitter. Misalkan kita pakai 5 volt, otomatis maksimum ampernya juga akan di atas 0,7 gitu kan, karena ini batas limit dari kemampuan transistornya. Oke, lanjut ke kolektor emitter sustain voltage. Nah, ini tes kondisi 30 mA. Nah, ini dapat di minimal 100 volt ya. Value-nya untuk kolektor emitter saturasinya ada di 1,5 volt. Terus ada lagi voltage base emitter itu di 2 volt. Nah, mungkin nanti bisa dilanjut di datasheet ya, biar teman-teman lebih ke spesifik. Jadi kayak ini bisa diuji dari osiloskop. Nah, oke, ini contoh uji di osilator ya, osiloskop osilator. Ini ada figur 1 DC current gain NPN. Nah, ini sebelahnya untuk PNP. Ada perbedaan ya antara PNP sama NPN. Nah, ini DC meter saturasi yang tadi dijelasin itu, ini dibuktikan dari data osilator yang tadi saya sebutkan. Nah, ini penjelasan ilmiahnya untuk tabel pengujian. Nah, ini untuk resistive load switching time, jadi respon yang kiri untuk NPN, karena untuk PNP. Terus ada kapasitor juga di bawah untuk tipe NPN dan PNP. Jadi teman-teman bisa lanjut di datasheet komplit ya. Saya sertakan di link di deskripsi produk. Nah, ini untuk ukuran detail pin untuk TIP41, jarak antar pin berapa, pitchnya itu kan. Terus ukuran ke atasnya untuk ukuran diameter lubangnya untuk bentukan skrup, atau ingin memasang heatsink bisa juga ya, supaya PCB-nya mantap lah, nggak tubruk-tubruk, nggak nempel-nempel sama komponen yang lain. Teman-teman wajib lihat di sini. Sekedar review, intinya TIP41 itu dipakai untuk switching ya, sepaket dengan TIP42. Oke, lanjut dulu bentuk fisiknya. Nah, ini ya saya ambil contoh ST, harganya kurang lebih kisaran 5.000 sampai 7.000. Oke, untuk link datasheet teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video kita selanjutnya membahas tentang komponen elektronika. Terima kasih.